Shalom, selamat datang di Ruang Sabda. Di tengah kesibukan kita, marilah kita meluangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan, meresapi, dan mengimani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan hari ini diambil dari kitab Injil, dari Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikian firman Tuhan, syukur kepada Allah. Tema renungan hari ini adalah gereja dan anak-anak. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita pernah mendengar ungkapan anak-anak Kristiani adalah masa depan bangsa dan gereja. Bahkan lingkup gereja ada ungkapan anak-anak adalah masa depan gereja. Dalam bacaan Alkitab kita pada hari ini ada beberapa poin yang menarik. Yang pertama, betapa besar iman orang yang membawa anak-anak kepada Yesus. Yang kedua, sikap welas asih Tuhan Yesus terhadap anak-anaknya belum menular kepada murid-muridnya. Murid-murid justru melarang anak-anak datang kepada Yesus. Yang ketiga, anak-anak adalah tipikal orang-orang yang empunya kerajaan surga. Dengan cara pandang negatif terhadap anak-anak sebagai pembuat gaduh, suka berisik, mengganggu, rewel, dan lain-lain, sehingga murid-murid Yesus melarang orang tua membawa anak-anak itu kepada Yesus. Sehingga bisa dikata, orang tua mengurungkan niatnya untuk mendekat kepada Yesus. Tetapi ternyata di ayat berikutnya, Yesus bersikap lain. Yesus sangat peduli menyambut mereka dan berkata, "Biarlah anak-anak itu, jangan menghalang-halangi mereka." Bapak, Ibu, Saudara, hari ini mari kita belajar melihat anak-anak seperti cara pandang Yesus, di mana anak-anak mempunyai sifat jujur, apa adanya, tulus, mudah disentuh lembutnya kasih Tuhan. Bahkan merekalah yang mempunyai tipikal yang empunya kerajaan surga. Pelajaran yang kita dapat pada bagian firman Tuhan ini, supaya kita dapat membawa anak-anak ke dalam pengajaran firman Tuhan, selaras dengan ungkapan awal bahwa anak-anak Kristiani merupakan masa depan bangsa dan gereja, dan ungkapan masa depan gereja ada di pundak anak-anak. Ketika kita justru menghalangi anak-anak untuk mendapat pengajaran dan pengenalan akan Tuhan, maka kita sama saja membiarkan masa depan gereja menjadi tidak jelas. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang saat ini sudah dipilih menjadi umat pilihan Allah yang sudah melahirkan anak buah cinta Bapak dan Ibu, dan yang saat ini ibu-ibu yang sedang mengandung, mari kita bersama-sama mendidik anak-anak kita untuk semakin dekat erat dengan Yesus. Bersama menghantar anak kita supaya mereka bergaul intim dengan Yesus. Kita akan siapkan anak-anak kita seperti Tuhan telah menyiapkan Yesaya, Daud,
Yeremia sebagai pemberita kebenaran sejak dalam kandungan ibunya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menabur benih kepada anak-anak kita. Menabur benih kebaikan dan kasih sayang dengan harapan bisa merubah karakter anak-anak menjadi lebih baik untuk masa depannya. Dengan titik berangkatnya pada rasa optimis dan pengharapan yang terbaik. Memang sedih kalau saat ini kita belum bisa pergi ke gereja, belum bisa mengantar anak-anak kita untuk bersama-sama beribadah di gereja. Kita belum bisa bertatap muka dengan jemaat lain, tapi kita bisa mengikuti tiap event ibadah yang diselenggarakan oleh gereja melalui virtual. Baik itu ibadah dewasa, ibadah remaja, ibadah pemuda, ibadah anak-anak dalam cerita Alkitab. Bahkan kita bisa mengulang, melihat tayangan ibadah yang bisa dilihat di channel YouTube. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita bersama-sama jangan kendor untuk membawa anak-anak menjadi gereja bukan hanya dalam arti bangunannya saja, tetapi menjadi anak-anak yang berkualitas. Dan terus kita dan anak-anak dalam rengkuhan kasih Allah, supaya kita tetap mendapat belas kasihan dari Allah. Mari kita yakin, karena kalau kita mau, maka Allah akan memampukan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada hari ini. Kiranya kita dapat mengimani firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Sampai jumpa di ruang sabda berikutnya. Dengar, resapi, imani. Tuhan memberkati.